Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Indah Vanessa, NIM 811142019, mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Video ini dipresentasikan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah hukum waris yang diampu oleh Ibu Tri Andari Dahlan, SHMKN. Dalam video ini akan dijelaskan mengenai pewarisan dalam perkawinan kedua dan seterusnya. Jika kita berbicara mengenai perkawinan berdasarkan KUH Perdata atau yang biasa kita sebut dengan BW, maka asas yang harus dipegang teguh adalah monogami mutlak. Oleh karena itu, jika kita berbicara mengenai perkawinan kedua, tidak berarti bahwa dalam satu waktu itu ada perkawinan pertama, perkawinan kedua, atau poligami. Tapi apa itu perkawinan kedua? Makna perkawinan kedua adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang mana perkawinan yang pertamanya sudah selesai. Atau ada perkawinan terdahulu dan yang kedua yaitu harus ada anak dari perkawinan yang terdahulu itu. Misalnya ada A dan B menikah. Mereka menikah lama sekali dan tidak punya anak. Kemudian mereka memutuskan untuk bercerai. Lalu A dan B ini menikah lagi dengan orang lain. Jika kondisinya seperti ini, maka tidak bisa dikatakan di sana ada perkawinan kedua. Itu tetap merupakan perkawinan pertama bagi mereka. Jadi bukan masalah kawin untuk yang kedua kali. Namun jika tidak ada anak, maka berdasarkan KUH Perdata, dia baru menikah sekali, dan sekali. Perdana terus. Jika kita berbicara tentang perkawinan, di setiap perkawinan itu bisa dibuat suatu perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan ini bukanlah merupakan perkawinan itu sendiri, melainkan merupakan sebagai aksesorir atau sebagai pelengkap adanya suatu perkawinan. Jadi dalam suatu perkawinan bisa saja ada perjanjian kawin dan juga bisa tidak ada perjanjian kawin. Konten atau substansi perjanjian perkawinan hanyalah mengenai harta kekayaan saja. Jika dalam perkawinan tidak membuat perjanjian perkawinan, berdasarkan KUH Perdata, maka sedetik sesaat dilangsungkan perkawinan, maka di saat itu pula terbentuk suatu persatuan bulat. Harta mereka sebagai modal awal mereka menikah. Itulah yang disebut dengan persatuan bulat. Jadi misalnya ada A dan B menikah. A punya aset 100 dan sedangkan B punya aset 50. Mereka menikah tanpa adanya perjanjian kawin. Maka yang terjadi adalah demi hukum terjadilah persatuan bulat harta mereka tanpa mengindahkan dari mana harta itu berasal. Jadi mereka itu mulai dengan 150 tersebut. Seiring berjalannya waktu, 150 tersebut dapat berkembang, dapat menyusut atau berkembang. Kemudian ada suatu masa perkawinannya selesai, baik karena suatu kematian maupun karena putusan hakim. Misalnya pada akhir perkawinan, harta yang 150 tadi sudah berkembang menjadi 1000. Apa yang terjadi dengan 1000 ini? Begitu perkawinannya putus atau selesai, maka persatuan itu pecah. Persatuan bulatnya harus dibagi menjadi 2 sama rata. Setengah untuk suami dan setengahnya lagi untuk istri. Mengenai putus atau selesainya perkawinan, ini dapat terjadi karena adanya suatu kematian ataupun karena putusan hakim. Jika putusnya karena kematian, maka dapat kita langsung hubungkan dengan hukum waris. Jadi misalnya dengan kasus yang sama seperti tadi, A dan B menikah, tidak membuat perjanjian kawin. Kemudian di akhir perkawinan, karena misalnya B mati, maka harta yang 1000 tadi tetap harus dibagi menjadi 2 terlebih dahulu, 500 untuk haknya si A, dan 500-nya lagi untuk haknya B. Karena B mati, maka hartanya B tersebut menjadi harta warisan. Mengenai perkawinan kedua, misalnya jika ada A menikah dengan B. A sebelumnya sudah pernah menikah dan punya anak C. Bisa dikatakan bahwa A ini melakukan perkawinan keduanya dengan B karena ada anaknya, yaitu C. A mati. Ahli warisnya adalah B dan C.
Tugas atau fungsi kita adalah untuk menguji atau mengontrol, menjaga bagian agar yang diperoleh B ini tidak mengambil hak atau menyakiti bagiannya si C. Dalam menghitung pewarisan dalam perkawinan kedua dan seterusnya, kita membutuhkan beberapa instrumen harta. Yang pertama yaitu ada HP plus atau yang kita artikan sebagai harta peninggalan pada saat seseorang mati. Harta peninggalan itu adalah posisi terakhir harta kekayaan perkawinan pada saat salah satu dari pasangan tersebut meninggal dunia. Kemudian ada HW atau yang kita artikan sebagai harta warisan, yaitu harta atau aset atau kekayaan yang akan dibagi. Kemudian yang selanjutnya ada HB, yaitu harta bawaan. Harta bawaan ini ialah harta yang ia miliki sebelum perkawinan berlangsung, yang ia masukkan ke dalam perkawinan itu. Kemudian ada HC atau harta cuma-cuma, yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan, tetapi sifatnya spesial hanya kepada salah satu dari pasangan tersebut. Yang kelima ada UP atau RP. UP yaitu untung persatuan, sedangkan RP yaitu rugi persatuan. UP atau RP ini yaitu selisih antara harta persatuan terakhir dengan yang pertama mereka mulai. Jika selisihnya positif atau surplus, maka terjadilah untung perkawinan. Sedangkan jika hasilnya negatif atau defisit, maka terjadilah rugi persatuan. Maksud saya untung persatuan tadi. Kemudian yang terakhir yaitu HS atau HI. Kita artikan sebagai harta suami atau harta istri. Untuk lebih jelasnya mengenai kasus pewarisan dalam perkawinan kedua dan seterusnya, di sini saya menyajikan sebuah kasus yang dimana semua peran yang tampil dalam kasus ini tunduk pada KUH Perdata. Untuk menyingkat waktu, maka saya akan lanjut saja. Untuk lebih jelasnya bisa di pause atau di screenshot. Dari kasus posisi ini, terdapat beberapa peran, yaitu ada Johan, Martha, Alexander, Irene, David, William, Leona, dan Edward. Di sini untuk memudahkan kita dalam mengidentifikasi, maka saya hanya akan menggunakan inisial saja. Johan menjadi C, Martha menjadi M, Alexander menjadi A, dan seterusnya. Berdasarkan kasus posisi ini, maka kita akan menghitung berapa sih bagian yang diterima masing-masing ahli waris dari M, yaitu Martha. Berdasarkan kasus posisi tersebut, maka dapat diperoleh gambar bagan atau skema sebagai berikut. Di sini saya tidak memasukkan Johan atau J, karena apa? Karena seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa perkawinan antara M dengan J tidak melahirkan seorang anak. Jadi tidak dapat dikatakan bahwa perkawinan antara M ini dengan Alexander itu perkawinan kedua. Tidak. Karena tidak ada anak dari perkawinan M dengan J tadi. Setelah menikah dengan Johan, Martha memutuskan untuk setelah bercerai dengan Johan. Maksudnya karena Johan meninggal dunia, Martha ini menikah lagi dengan Alexander atau A dan melahirkan seorang anak yaitu I. Karena A tadi di kasus selingkuh, M menggugat cerai A dan sudah diputus oleh hakim. M kemudian menikah lagi dengan D tanpa adanya perjanjian kawin. Dari perkawinan itu lahirlah 3 orang anak, yaitu W, L, dan juga E. Nah, berdasarkan kasus dari yang sebelumnya, maka dapat diperoleh instrumen harta sebagai berikut. Dari kata ini, Martha membawa harta bawaan sebesar 1,4 miliar rupiah. Harta bawaan tadi sudah dijelaskan, yaitu menjadi HB, karena di sini Martha menjadi HBM, yaitu harta bawaan Martha, yaitu 1,4 miliar rupiah. Kemudian, David membawa harta bawaan sebesar 350 juta rupiah. Menjadi HBD atau harta bawaan David 350 juta rupiah.
Kemudian, pada saat Marta ini meninggal dunia, harta peninggalan yang berasal dari harta bersama tersebut telah berkembang menjadi 2,5 miliar rupiah. Dapat diperoleh menjadi HPM, yaitu harta peninggalan pada saat Marta meninggal dunia, yaitu 2,5 miliar rupiah. Jika HPM tadi sudah ketemu, yaitu harta peninggalan pada saat Marta meninggal dunia, yaitu 2,5 miliar, maka yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah membagi HPM ini menjadi 2 bagian, yaitu menjadi 1,25 miliar rupiah, yaitu ada hak M atas setengah harta persatuan, dan juga 1,25 miliar ada hak D atas setengah harta persatuan. Jika kita sudah membagi HPM ini menjadi 2, instrumen selanjutnya yaitu adalah HWM atau harta warisan Marta. Harta warisan Marta ini 1,25 miliar diperoleh dari ini. Dari kasus posisi sebelumnya, jika M mati, maka ahli warisnya adalah D, I, W, L, dan E. D ini suaminya, I anak, I, W, L, dan E adalah anaknya. Dapat disimpulkan bahwa ahli waris dari M ini masuk dalam ahli waris golongan 1 semua. Kemudian dalam ahli waris golongan 1, rumusan pembagiannya yaitu per kepala sama. Karena ahli waris dari M tadi berjumlah 5, maka D sama dengan I, sama dengan W, sama dengan L, sama dengan E, maka 1/5, 5 diperoleh dari jumlah ahli waris, dikali HWM, harta warisan Marta, diperoleh 1/5 dikali 1,25 miliar, hasilnya yaitu 250 juta. Setelah kita tahu bagian ahli waris masing-masing, maka selanjutnya adalah kita akan membahas bagian yang diperoleh D. Bagian D, ini ada kedua kedudukannya, yaitu yang pertama setengah atas harta persatuan bulat. Tadi sudah kita bagi, yaitu hasilnya 1,25 miliar, kemudian sebagai ahli waris dari M. Ahli waris dari M ini yaitu 250 juta rupiah, sehingga dapat ditotal 1,25 miliar ditambah 250 juta, hasilnya yaitu 1,5 miliar rupiah. Jika tidak ada aturan khusus, maka yang diperoleh D adalah 1,5 miliar. Dan yang diperoleh I, yaitu anak dari perkawinan sebelumnya, anak M dari perkawinan sebelumnya, yaitu 250 juta. Namun di dalam perkawinan kedua, kita tidak bisa langsung membuat aturan seperti itu. Bagian D yang 1,5 miliar tadi harus kita kontrol apakah melanggar aturan atau tidak. Karena ada kontrol oleh undang-undang yang harus dilalui supaya bagian D ini tidak terlalu jauh jaraknya dengan yang diperoleh oleh si I atau anak M dari perkawinan sebelumnya. Kontrol tersebut dinamakan dengan kontrol manfaat atau uji manfaat. Untuk itu terlebih dahulu harus dicari harta D. Diidentifikasi dari kasus sebelumnya, HCD yaitu harta cuma-cumanya D itu tidak ada ya, jadi kita tulis 0. Harta cuma-cumanya M juga tidak ada, 0. Untung perkawinan, kita hitung harta persatuan pada saat Marta meninggal dunia, dikurangi jumlah harta bawaan D dan juga M. Harta bawaan D yaitu 350 juta rupiah, dan juga harta bawaan M yaitu 1,4 miliar. Tadi harta persatuan pada saat Marta meninggal dunia yaitu 2,5 miliar. 350 juta ditambah 1,4 miliar yaitu 1,75 miliar. 2,5 miliar dikurangi 1,75 miliar hasilnya yaitu 750 juta rupiah. Karena sudah ada untung persatuan maksud saya. Karena sudah ada untung persatuan maka RP atau rugi persatuan tidak ada alias 0. Selanjutnya, kita akan mengulik harta D dan juga harta M yang tergabung dalam harta persatuan bulat terakhir pada saat M ini meninggal dunia. Untuk menghitung harta D, maka rumusnya yaitu harta bawaan D ditambah setengah untung persatuan ditambah harta cuma-cumanya D.
Tadi harta bawaan D yaitu 350 juta ditambah setengah untung persatuan. UP-nya 750 juta ditambah harta cuma-cuma tidak ada menjadi 0. 350 juta ditambah 375 juta ditambah 0. Hasilnya yaitu 725 juta rupiah. Kemudian menghitung harta M, rumusnya masih sama seperti tadi, yaitu harta bawaan Marta ditambah setengah untung persatuan ditambah harta cuma-cumanya Marta. Harta bawaan Marta 1,4 miliar ditambah setengah untung persatuan. Untung persatuan 750 juta ditambah HCM 0. 1,4 miliar ditambah setengah dari 750 juta, yaitu 375 juta, hasilnya yaitu 1,775 miliar rupiah. Di harta persatuan terakhir, yaitu yang 2,5 miliar tadi, ternyata jika kita ulik di dalamnya itu, HD diperoleh 725 juta rupiah, sedangkan HM yaitu 1,775 miliar rupiah. Jika instrumen sudah dipenuhi semua, kita akan membahas karena yang mati adalah M, maka kita akan menghitung manfaat D. Manfaat D, kasarannya adalah untungnya D kawin dengan M. Jadi kasarannya dalam kasus ini, harta bawaan D tadi itu hanya 350 juta, lalu dia menikah dengan M. Setelah dihitung harta persatuannya, ternyata harta D ini hanya 725 juta. Sedangkan ketika selesai perkawinan mereka, setelah dihitung, ternyata D ini mendapat 1,5 miliar. Disitulah D memperoleh manfaat. Manfaat yang diperoleh D ini adalah 1,5 miliar ini dikurangi 725 juta. Totalnya yaitu 775 juta. D mendapatkan untung 775 juta atas perkawinannya dengan M. Kasarannya seperti itu. Nah, setelah kita tahu manfaat D, maka kita harus menguji manfaat D. Jika kita berbicara kontrol manfaat, maka ada dua indikatornya, yaitu yang pertama, manfaat yang dirasakan oleh janda atau duda dari perkawinan kedua tidak boleh lebih dari 1/4 harta yang mati. 1/4 dikali HM berarti karena Marta yang mati, 1/4 dikali HM. HM tadi kita sudah menghitung jumlahnya yaitu 1,775 miliar. 1/4 dari 1,775 miliar yaitu 443.750.000 rupiah. Kemudian indikator yang kedua yaitu manfaat yang diperoleh janda atau duda tidak boleh lebih besar dari bagian warisannya anak dari perkawinan sebelumnya. Tadi kita sudah menghitung harta pembagian dari ahli waris golongan 1 diperoleh per kepala yaitu 250 juta rupiah. Dari data tersebut, carilah maksimal yang paling kecil. Berarti kita pilih yang 250 juta ya. Untuk menghitung kelebihan manfaat D, yaitu manfaat yang sebelumnya yaitu 775 juta rupiah, dikurangi manfaat yang sudah kita kontrol yaitu 250 juta rupiah. Hasilnya yaitu 525 juta rupiah. Ternyata dari 525 juta ini ada hak yang dilanggar oleh D sehingga harus dikembalikan kepada hak anak. Sehingga diperoleh bagian yang diterima D, yaitu tadi 1,5 miliar dikurangi kelebihan manfaatnya, yaitu 525 juta, hasilnya yaitu 975 juta rupiah. Kemudian bagian yang diterima oleh I, W, L, dan juga E, tadi per kepala yaitu 250 juta, ditambah kelebihan dari D. 1/4 kelebihan dari D. Mengapa 1/4? Karena jumlah anak ini ada 4. Jadi 1/4 dikali 525 juta rupiah. 250 juta ditambah hasil dari 1/4 dikali 525 juta adalah 131.250.000 rupiah. Hasilnya yaitu 381.250.000 rupiah. Jadi kesimpulannya, kita bisa menguji bagiannya D agar tidak menjadi
tidak jadi mendapat 1,5 miliar, tapi dia hanya dapat 975 juta ini. Dan bagian anak-anak yang tadinya 250 juta, kini naik menjadi 381 juta 250 ribu rupiah. Demikian penjelasan saya mengenai apa itu perkawinan kedua, apa itu perjanjian perkawinan, dan juga perhitungan warisan yang terjadi dalam hal perkawinan kedua, dalam hal ada persatuan dan juga ada keuntungan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan dan kekurangan, karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.